Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilul Faroha, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, routing dinamis, tepatnya di asistensi modul 5. Kemudian kita langsung saja ke studi kasusnya. Di sini terdapat studi kasus, yaitu Anda sebagai seorang teknisi jaringan komputer di perusahaan Telkom yang memiliki kantor cabang di daerah Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan. Anda diminta melakukan konfigurasi agar setiap cabang dapat terhubung dan bertukar informasi menggunakan protokol routing dinamis. Cabang Sumeneb memiliki AS number 30, Pamekasan 20, dan Bangkalan 10. Kemudian langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer ini kita menggunakan beberapa perangkat. Yang pertama ada router. Yang pertama ada router, kita pakai WT router. Karena memang kita akan mengkonfigurasi 3 kota, maka di sini kita membutuhkan 3 router juga. Kemudian kita membutuhkan juga yang namanya switch. Kita pakai switch yang ini. Kemudian kita juga membutuhkan server. Kemudian PC. Agar nggak bingung ya, kita ubah nama dari setiap perangkatnya. Di sini kita akan ubah nama routernya jadi router Sumeneb. Switch-nya juga. Isinya juga. Kemudian di sini kita akan ubah jadi Bangkalan. Ya, kemudian kita akan ubah di sini jadi Pamekasan. Sebenarnya ini terserah ya diubah atau enggak. Tergantung kalau kita akan bingung, sekiranya akan bingung, diubah saja. Kemudian kita akan tambah port dari setiap router, karena ini tidak akan cukup ya kalau hanya 2 bagian sini. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita buang ke sini, kemudian kita ambil dari CFE, taruh sini. Kemudian jangan lupa dibuka lagi. Untuk semua router juga diginiin.
Udah. Kemudian kita akan menghubungkan dari setiap perangkatnya menggunakan kabel. Pertama untuk router ke router kita hubungkan pakai kabel cross. Kita pakai fast internet 1 ke fast internet 1.0. Dan ke sini fast internet 0.0 ke fast internet 1.0. Kemudian bentar. Ini salah pakai kabel ya. Pakai cross. Kemudian kita hubungkan dari router ke switch menggunakan kabel straight dari fast internet 2.0 ke fast internet 1.0. Kemudian dari switch ke PC-nya. Lakukan juga ke semua perangkat. Kemudian kita lanjutkan. Sudah terhubung semua. Masih merah karena belum kita konfigurasi ya. Kemudian sebelum kita konfigurasi, kita akan memberikan penanda lewat teks menggunakan fitur teks ini. Untuk di bagian daerah Sumeneb, kita akan berikan sesuai ketentuan tadi, ASN-nya 30 ya. Kemudian IP address-nya 192.121.3. Oke. Kemudian di bagian Pamekasan, ASN-nya 20.
kita akan masuk ke konfigurasi, belum konfigurasi RIP, cuman kita konfigurasi di routernya. Kita pas internet 1/0 kita isi 50 fast internetnya sama 252. Kemudian kita ke fast internetnya 2/0. Kita on kan. Kita isi IP address-nya 192.1.121.3. Kemudian kita ke router Bangkalan. Pamekasan terlebih dahulu ya. Kita config interface 0/0. Kita isi 40.40.40.1. 255 subnet masknya jangan lupa 252. Oke, kita on kan. Kita ke fast internet 1/0. IP-nya 30.30.30.2. Kemudian fast internetnya sama, subnet masknya sama 255.252. Kita on kan. Dan kita fast internet 2/0. IP address-nya 192.151.3. Kemudian sudah hijau di bagian sini. Kemudian kita ke router Bangkalan. Kita isi dulu IP-nya 50.50.1. 255.255.252. Kita on. Kita ke fast internet 1/0. IP-nya 40.2. Kita on kan. Kemudian fast internet 2/0 kita isi IP address 192.200.121.3. Untuk subnet mask ini tidak perlu diubah lagi ya, seperti yang tadi. Kita on kan. Ini masih belum konfigurasi ke CLI. Sekarang kita ke server. Kita akan isi IP address di server. Di static dulu. Kita isinya IP address 192. Ini server C.
Kita ke server Bangkalan yuk. Satu 192 Bangkalan. 200. Oke. Titik 1. Default gateway-nya juga kita isi sama. Titik 3 ya. Kemudian DNS server juga jangan lupa. Sama dengan IP address ya. Nah. Kita ke server Sumenep. Eh 192 100 121.1 192 terus 121.1 di sini titik berapa ya 1 nah, titik 3 192 121.1 sudah ya di server Sumenep, di server Sumenep. Udah. Kita ke server Pamekasan 192 150 121.1 192 150 121.3 192 150 1.1 sudah. Oke, kemudian kita lupa ya, kita nggak ke DNS server. Config, service ke DHCP. Kemudian kita ke DHCP, kemudian kita jangan lupa on kan ya. Kemudian kita isi default gateway-nya itu 192 100 di Sumenep, kita ke Sumenep 121.3 DNS server sesuai yang di IP configuration tadi 192 100 121.1 kita save. Kemudian kita ke DNS, name-nya Sumenep ID ya, pakai kode yang tadi di on kan ya, terus kita add. Wah, addressnya belum kita isi ya. 192 100 121 titik 1 titik ya titik 1. Udah. Kemudian kita ke server yang Pamekasan. Belum kita
Ketikkan di sini DHCP 192.150.121.1. 192.150.121.3. Ini sih sama ya. 150 1.1. Udah, kita save. Kemudian kita ke DNS. Di on. Name-nya Pamekasan ya, kita pakai kode ID. IP address-nya 92.150.1.1. Kita add. Udah. Kita ke server mana nih? Bangkalan. Kita ke service. Kita DHCP. Isi 192.200.1.3. 192.1.1. Kita on, terus kita save. Kita ke DNS. Kita on kan, kita bkl ya, bkl.id. Kita kasih nih addressnya 192.200.121.1. Sudah. Kemudian kita akan cek nih setiap PC dari setiap kota apakah sudah bisa dapat IP secara otomatis dari servernya. Sudah ya, sukses. Di PC Sumeneb sudah, kita di PC Bangkalan dicek. Kita ke desktop, IP configuration, kita pilih DHCP, tunggu, masih di request, sudah sukses. Kemudian kita lihat di PC yang Pamekasan. DHCP. Sudah sukses ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita akan mulai ke konfigurasi di CLI. Kita ke router lagi nih. Kita ke CLI. Dan kita ke... Ini langsung kita enable. Kita ke fast internet 0/0. Interface. Di situ ke IP address-nya. Kita isi IP address-nya di sini. IP address-nya pakai yang Sumeneb ya. 30. 31. Kemudian subnet mask-nya 255.255. 252.
Habis itu kita no shot. Kita ke interface 1/0. IP-nya 50.1.2 ya. 255 subnet masknya. Udah, kita no shot lagi. Interface kita ke interface 2/0. Kita ke IP address 192.1.1.3. Kemudian no shot dan X keluar. Kemudian kita masuk ke router RIP. Ketik di sini router RIP version 2. Kemudian kita networknya kita masukkan. Network 30 T0. Setiap network itu pasti akhirannya 0 ya teman-teman. 40 ya. 40. 50. Kita no auto summary. Kemudian kita kemudian kita masuk ke routing EIGRP. Kita ketikkan di sini router EIGRP 10. Kemudian ke networknya. Networknya di sini kita pakai 192.100. Networknya lagi masukkan 50. Di sini networknya masukkan lagi 30. Kemudian no auto summary. Kita exit. Kemudian kita masuk ke routing OSPF. Udah kita exit ya. Langsung kita ketikkan router SPF 10 lagi. Kemudian networknya seperti biasa kita akan masukkan 30.
0. Kemudian kita akan masukkan wildcard titik 3, kemudian area 0. Area ini bebas sebenarnya teman-teman, tapi kalau dari awal kita pakai area 0, maka seterusnya pada configure scale ini kita akan pakai 0 seterusnya. Kemudian kita masuk ke network lagi. 50. Udah. Masukkan lagi network. Wildcard ini akan bergantung ke network ya. Kalau networknya 30 atau kelas A yang tadi 30.30.30.0, maka networknya 003 atau kebalikan dari network tadi. Nah, sedangkan nih kalau kita pakai IP address kelas C atau B atau C, nah itu beda lagi teman-teman. Kita di sini pakai IP 192.121.0. Sini wildcard-nya balikan dari IP-nya, jadi 0.0.0.31, areanya masih tetap 0. Kemudian kita exit. Kemudian kita ke routing BGP. Namun kita masuk lagi ke routing OSPF untuk redistribute BGP-nya. Router OSPF 10. Masih 10 ya. Kemudian kita ke redistribute. BGP 30 subnet X. Udah, baru kita ke router BGP. P30. Ini bor 30.33.2 remote AS 20. Kemudian lagi nih bor pakai IP address 192. Masnya 255 252. Oh, Z2 T0 ya. Invalid, teman-teman. Apa ya yang salah? Coba kita ketik lagi. 192 100 titik masnya 255
Bentar. Oke, ternyata saya salah ketik ya teman-teman. Seharusnya network, bukan netboard. Network 192.100.121.0. Kemudian masnya 255.255.255.0. Nah, kemudian network lagi teman-teman. Networknya pakai 30. Titik 0. Masnya di sini kita tinggal ubah di akhirnya doang 25. Kemudian kita ke network yang 50. Enter. Kemudian kita netboard lagi baru nih. Netboard 50. 50.1. Remote AS numbernya tadi 10. Di Sumenepnya ini. Kemudian redistribute SPF 10. Oke. Accept. Sudah ya di bagian Sumenep. Sudah kita konfigurasi. Kita ke router Bangkalan. Kita ke fast internet 1.0. Interface teman. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Masukin IP address-nya 10. 2. Kemudian no shot. Kemudian kita ke interface 2/0. Kemudian IP address-nya kita masukkan. Address 192.200.121.3. Subnet masnya. Kemudian kita no shot. Dan kita masuk ke routing RIP. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke version 2. Sama seperti tadi. Network 192.200 ya. 1.3. No. Ya, network ya teman-teman. 40 titik.
lagi networknya 30. Kemudian kita ke routing EIGRP. EIGRP kita masukkan, kita ketikkan dulu. Udah kita exit ya teman-teman, kita langsung ketikkan. Network slice. Kemudian kita network lagi 40. Network lagi ya. 192 200 121. Kemudian kita ke no auto summary. Kita exit deh. Kemudian kita ke OSPF teman-teman. Router OSPF 10 ya, dari tadi kita pakai 10, jadi seterusnya pakai 10. Networknya jaringan apa aja yang mau ditempuh nih, kita ketikkan di sini 50 TT0. Kemudian lagi wildcard, nah jangan lupa T3 area 0. Nah lagi area 40 IP 40. Salah ya, kena enter. Nah, habis itu kita ke network 192.200 ya tadi, 200 1 T0. Nah, di sini 31 ya. Nah, udah kita exit. Kemudian kita masuk ke BGP, tapi sebelumnya kita bakal distribute dulu di OSPF. BGP router OSPF. Kemudian redistribute BGP 10 subnet. Kemudian kita exit, masuk ke BGP. Router BGP 10. Habis itu nih board 50.2 nge-remote ini maksudnya ngekontrol bagian AS number kan identitas apa
nomor yang diberikan kepada wilayahnya itu kan. Nah, IS number di 30. 30 berarti nih Sumenep. 30. Kemudian enter. Kemudian kita nge-remote lagi nih. Bor 20 nih berarti di bagian Pamekasan ya. Kalau nggak salah. Iya, di bagian Pamekasan, teman-teman. .40. Titik 1. Situ networknya tuh kita masukin 50.0 masnya 25. Kita masuk ke situ network lagi. Kita masukin ke 200.0. Netmiss-nya kita ubah 0 di sini. Nah, udah, kemudian redistribute OSPF 10. X. Nah, udah ya, di bagian bangkalan kita udah konfigurasi. Kita tinggal ke Pamekasan. Pamekasan. CLI and interface 1/0. IP address-nya 30.255.255.252. Nah, habis itu kita kemana nih? Kita ke, oh iya, noshad dulu teman-teman. Kita ke interface 0/0. Kemudian IP address-nya 400.1. Subnet mesnya 255.252. Apa nih? Invalid. Oh, kelebihan. IP address-nya. Nah, 255. Habis itu kita no shot. Kita ke interface 2/0. Tekan IP address-nya
addressnya 192 150 121.3. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita no shot lagi. Shutdown maksudnya ya. Kita X. Kita masuk ke router RIP. Version 2. Version 2. Kemudian kita pakai networknya, pasang networknya di sini yang akan ditempuh oleh router 150.121.140 berapa yang 30 exit. Nah, kemudian kita ke router EIGRP. Kita ke networknya berapa ya di sini? 30. Benar. Jalan lagi. 40 ya. Nah. Routernya 30. 192 150 121.0. Kemudian kita ke SPF. Nah, kita masukin network di sini lagi dengan areanya juga. Titik 0 3 area 0. Nah, masukin. Pastinya ya, kita sebenarnya harus nunggu agar notifikasinya datang ke kita. Muncul maksudnya. Ntar lagi 40 ya teman-teman. No. Kelebihan nih. Kemudian habis 30 10 ke network bagian 192 150 11 0. Nah, ini 31 ya. Di situ kita exit. Kemudian kita ke SPF lagi, redistribute. Habis itu kita ke BGP.
router OSPF 10 redistribute BGP 20 subnets 20 subnets. Itu kita ke router exit dulu teman-teman, jangan lupa exit. Itu kita ke router BGP. Dulu ya, bagian kasan. Neighbor 30.1 remote AS 3. PS-nya 10. Kita ke networknya. Titik 0 pasti titik 0. Masnya boleh 2 situ 25. Network. Lanjut ya ke subnet masih udah. Itu kita ke network yang terakhir. Satu 192 150 121 0. Kemudian redistribute OSPF 10 exit. Udah ya teman-teman, udah kita konfigurasi semua dari 3 kota ini. Kemudian untuk pengunjangnya kita pakai simple PDU, kita coba simple PDU. Untuk pertama kali memang biasanya itu teman-teman failed. Semoga hasil sukses tuh. Kemudian kita mana lagi nih, router sukses. Kemudian kita ke sukses ya. Sudah teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman untuk konfigurasi di routing dinamis. Kemudian saya akan menjelaskan nih
beberapa poin penting dari soal asistensi modul 5. Kesimpulan atau pemahaman saya terkait dengan routing dinamis, yaitu routing dinamis adalah jenis routing yang dilakukan oleh kita sebagai pembuat dari jaringan komputer ini secara otomatis sesuai dengan pengaturan. Nah, peraturan yang dimaksud itu seperti AS number, IP address yang sudah ditentukan, karena AS number ini bukan sembarang nomor yang diberikan kepada suatu organisasi dalam pengolah jaringan, teman-teman. Untuk AS number ini biasanya memang sudah ada peraturannya masing-masing dari setiap organisasi atau setiap kota yang sudah kita konfigurasi tadi, seperti Sumeneb dengan AS number-nya berapa nih? Sumeneb 30, Makassar 20, AS number Bangkalan 10. Nah, itu kemudian untuk pertukaran informasi memang dinamis memiliki kelebihannya masing-masing. Serta dinamis ini memiliki beberapa jenis ya, bukan jenis, atau lebih tepatnya ini protokol atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengkonfigurasi dinamis. Ada RIP, IGRP, OSPF, dan BGP. Ini memiliki aturan masing-masing dalam pengkonfigurasiannya. Seperti di RIP kita memasukkan networknya, di IGRP kita ada auto summary, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk routing dinamis ini memiliki ada 2 tipe cara ya. Ada tipe GUI dan CLI. Namun di GUI memang lebih cepat, teman-teman, tapi GUI ini hanya bisa dilakukan untuk RIP saja. Kemudian untuk di GUI konfigurasi IGRP, OSPF, dan EBP hanya bisa dilakukan di CLI. Tuh, teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari routing dinamis. Routing dinamis itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing sebenarnya. Bahkan routing statis juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Routing dinamis ini routing yang memang digunakan untuk jaringan komputer dengan skala besar. Contohnya tadi yang sudah saya praktekkan di Cisco Packet Tracer, bahwa routing dinamis ini memang antar kota atau organisasinya mencakup lebih besar ya. Dan juga konfigurasinya lebih cepat, karena memang setiap PC yang terhubung dari routing dinamis ini tidak perlu kita isi satu-satu PC-nya. Jadi sudah terbagi secara otomatis gitu PC-nya. Namun memang untuk pengkonfigurasinya memang lebih efektif menggunakan routing dinamis ketika kita mempunyai jangkauan jaringan yang lebih cepat. Kemudian perbedaan routing statis dan dinamis. Statis ini routing yang memang manual, yang kita lakukan secara manual dengan mengisi IP address-nya satu persatu di setiap PC-nya. Jadi ini kurang efektif untuk jangkauan yang lebih besar ya. Kita memang routing statis ini digunakan untuk konfigurasi di jangkauan kecil atau memang organisasinya kecil. Atau memang menghemat bandwidth juga salah satu perbedaannya menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang pada saat bertukar paket. Kemudian untuk routing dinamis juga melindungi jaringan dari kegagalan dengan membuat jalur routing baru secara otomatis. Untuk fungsi dari protokol-protokol yang 4 tadi, RIP, IGRP, OSPF, dan BGP. RIP itu kepanjangannya Routing Information Protocol, yaitu
salah satu protokol dinamis yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Nah, RIP ini terbagi beberapa versi, versi 1, versi 2, dan versi RIP NG. Yang kita pakai tadi yang versi 2 ya. Kemudian memiliki kelemahan juga dalam menimbulkan routing loop dan menggunakan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan protokol routing dinamis yang lebih maju seperti OSPF. Kemudian EIGRP. EIGRP itu salah satu protokol atau kepanjangannya Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, salah satu protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama, menggunakan kombinasi antar distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algorithm untuk menghitung rute terbaik. Kemudian OSPF. Untuk kepanjangan sendiri yaitu Open Shortest Path First. Penggunaan protokol routing link state yang memiliki titik berat pada kinerja prosesor, kebutuhan memori, dan konsumsi bandwidth, tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus dan bisa menghasilkan banyak jalur ketujuan untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Makanya tadi di bagian sintaksnya ada area 0 gitu. Untuk BGP sendiri kepanjangannya Border Gateway Protocol, merupakan protokol yang routing antara autonomous system, digunakan untuk pertukaran informasi routing untuk internet dan merupakan protokol yang digunakan antar penyedia layanan internet. Cocok ketika hendak mendirikan ISP dan umum untuk digunakan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.